kondisi dari tersangka? Apakah sudah dibawa ke rumah sakit jiwa atau seperti apa? Ya, baik. Untuk pelaku ataupun diduga pelaku TSK AA yang berusia 24 tahun berjenis kelamin laki-laki ini, tentunya kami dari pihak penyidik tengah melakukan pendalaman terhadap kondisi baik psikis maupun dari fisik ya daripada tersangka AA ini, karena bagaimanapun juga tindakan kriminal yang dilakukan ini adalah sudah melanggar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu di dakwaannya itu di dalam sangkaannya itu adalah di pasal 351 ayat 2, apabila seseorang yang akibat penganiayaannya mengakibatkan seseorang luka-luka. Jadi di ayat 2, dan itu ancamannya adalah ancamannya di atas 5 tahun dan memang harus dilakukan penahanan. Nah, namun di dalam kita melakukan proses berkas perkara ini, kita harus betul-betul melakukan penyelidikan secara mendalam. Ya, jadi dalam hal ini mungkin kita juga memeriksa keterangan dari saksi dari keluarga pelaku juga. Nah, jadi sudah ada penyampaian dari keluarga ataupun orang tua dari pelaku, di mana orang tua pelaku sempat membawa diduga tersangka itu atau pelaku ini berobat di salah satu rumah sakit ataupun tempat pengobatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Kami juga lakukan pendalaman, penyelidikan apakah benar dilakukan di sana. Namun proses ini secara paralel kita siapkan berkas perkara itu agar nantinya tidak menjadi bias dan memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentunya memerlu waktu sekitar 21 hari untuk kita berkas untuk kita bisa sidangkan ke pengadilan, dan juga Berarti saat ini gimana Pak? Kapan akan dilimpahkan ke rumah sakit jiwa? Ya, jadi untuk sementara karena memang ada 1 kali 24 jam, ya pemeriksaan kami masih melakukan pendalaman, di mana pada saat ini pelaku masih diamankan di Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung. Dilakukan pemeriksaan mendalam dan juga kita secara langsung bahkan kami sudah menghadirkan. Jadi artinya observasi yang dilakukan ini ya saat ini masih mendatangkan tim dokter jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa di Kabupaten Pesawaran dan merupakan rumah sakit jiwa rujukan Provinsi Lampung, termasuk dari Mabes Polri, yaitu dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri, yaitu Pusdokes Polri menghadirkan tim ahli psikiater yang dipimpin oleh Dr. Henning Madona. Kapan hasilnya bisa kita ketahui, Pak? Iya, ini kalau sesuai sebagaimana kejadian yang sudah, ya memang observasi itu menurut ya saksi ahli ataupun dari dokter jiwa tadi, ya dalam hal ini Dr. Tendri Septa menyatakan bahwa dalam melakukan observasi terhadap kejiwaan seseorang itu memerlukan waktu sekitar 14 hari. Oke, ya. Nanti kan pasti hasilnya ada 2 opsi, apakah dia terbukti memang mengidap gangguan jiwa atau tidak. Lalu langkah selanjutnya apa Pak? Ya, jadi kalau memang nanti, makanya berkas ini kami tetap siapkan, apabila nanti tidak ada mengalami gangguan jiwa, proses pidana tetap kita lanjutkan. Bahkan kita akan sidang secepat mungkin agar terangnya suatu permasalahan jelas, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu terhadap pelaku ini. Kalau yang dilakukan tersangka saat ini, hukuman atau jeratan pasal apa yang akan diberikan oleh pihak kepolisian kepada tersangka, Pak? Ya, di dalam proses penyidikan ini, penyidik telah menetapkan di pasal 351 ayat 2, ya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu akibat pelaku melakukan penganiayaan menyebabkan seseorang ataupun mengakibatkan korban luka-luka. Jadi ancaman hukumannya seperti itu, dan itu ancamannya di atas 5 tahun ya. Artinya udah patut untuk dilakukan penahanan. Jadi itu demikian yang bisa saya sampaikan.